Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan kelas 4C, Universitas Aisyah Surakarta, pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan reumatoid arthritis. Teman-teman diperhatikan baik-baik ya. Reumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang etiologinya belum diketahui dan ditandai oleh sinusitis erosif yang simetris. Pada beberapa kasus, disertai keterlibatan jaringan ekstraartikular. Nah, perjalanan RA atau rheumatoid arthritis ada 3 teman-teman. Yang pertama monosiklik, yang kedua polisiklik, dan yang ketiga progresif. Nah, monosiklik itu sekali serang tetapi tidak muncul lagi teman-teman. Nah, yang polisiklik itu hilang timbul. Jadi, reumatoid arthritisnya itu hilang timbul. Nah, yang ketiga, progresif. Reumatoid arthritis tidak terkontrol dan setelah 3-4 tahun mengalami kelumpuhan. Nah, pada perbedaan kita bisa lihat bersama-sama gambar yang tertera pada slide, teman-teman. Jadi kita bisa membandingkan yang normal dan yang tidak seperti apa. Selanjutnya, etiologi. Etiologi reumatoid arthritis ada 5. Yang pertama, genetik atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor hormon seks. Yang ketiga, faktor infeksi atau agen yang menginfeksi induk sehingga muncul penyakit reumatoid arthritis. Yang keempat, heart shock protein atau yang disingkat dengan HSP. Protein yang diproduksi sebagai respon stres. Yang kelima, faktor lingkungan. Misalnya, merokok, polusi, dan lain-lain. Faktor resiko. Ada 5 faktor resiko reumatoid arthritis. Yang pertama, faktor genetik atau yang memiliki peran 50% hingga 60% dalam perkembangan reumatoid arthritis. Yang kedua, usia. Reumatoid arthritis timbul antara usia 40 sampai 60 tahun dan dapat juga terjadi pada dewasa dan anak-anak. Yang ketiga, jenis kelamin. Reumatoid arthritis lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki dengan rasio 3:1. Yang keempat, paparan salisilat atau merokok. Yang kelima, aktivitas yang berat sehari-hari. Selanjutnya, klasifikasi reumatoid arthritis. Ada 4. Yang pertama, reumatoid arthritis klasik. Pada tipe ini harus terjadi 7 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang kedua, reumatoid arthritis defisit. Pada tipe ini harus terdapat 5 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung secara terus-menerus paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang ketiga, probable rheumatoid arthritis. Pada tipe ini harus terdapat 3 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Dan yang terakhir, possible rheumatoid arthritis.
Pada tipe ini harus terdapat dua kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung secara terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 3 bulan. Patofisiologis. Kerusakan sendi terjadi karena adanya proliferasi makrofag dan fibrosa. Nah, proliferasi makrofag dan fibrosa diinfiltrasi oleh limfosit sehingga terjadi neovascularisasi. Sehingga padu pembuluh darah yang terlibat mengalami oklusi oleh bekuan kecil atau sel inflamasi. Nah, sel inflamasi ini dapat mengakibatkan adanya panus, sehingga panus kemudian menginvasi dan merusak rawan sendi dan tulang respon imunologi. Nah, sehingga respon imunologi mengakibatkan destruksi dan komplikasi sistemik. Manifestasi klinis reumatoid artritis ada dua. Yang pertama, kelainan sendi. Biasanya ditandai dengan kaku sendi di pagi hari, pembengkakan, dan nyeri sendi. Yang kedua, kelainan di luar sendi yang terjadi pada kulit, yaitu nodul subkutan. Yang terjadi pada paru, efusi pleura. Yang terjadi pada syaraf, yaitu sindrom multiple neuritis. Dan yang terjadi pada mata, sindrom Sjögren. Sekarang kita lihat pada pip swelling. Pembengkakan terbatas pada area kapsul sendi, penebalan sinovial atau cairan sendi, terasa seperti spons yang keras. Nah, bisa dilihat pada gambar pada slide ya teman-teman, adanya ulnar division, MCP swelling, dan left rear swelling. Komplikasi reumatoid arthritis yang pertama, fixed deformities. Fixed deformities disebabkan oleh kurang hati-hati dan kecerobohan yang dapat mengakibatkan kontraktur pada sendi. Yang kedua, ruptur sendi. Permukaan sendi dapat mengalami ruptur sehingga isi dari sinovial dapat bocor ke jaringan lunak. Yang ketiga, infeksi. Pada pasien dengan reumatoid arthritis rentan untuk terinfeksi. Yang keempat, kompresi spinal cord dengan tanda-tanda munculnya kelelahan dan cedera. Yang kelima, systemic vasculitis. Jarang terjadi, tapi apabila terjadi dapat menjadi serius. Yang keenam, amyloidosis atau jarang terjadi tetapi berpotensi letal pada reumatoid arthritis yang lama. Nah, untuk pathway bisa kita amati secara individu pada gambar yang ada pada slide ya teman-teman. Nah, selanjutnya pemeriksaan penunjang reumatoid arthritis. Pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien reumatoid arthritis dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan laboratorium, yang kedua radiologis, dan yang ketiga aspirasi sendi. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide ya teman-teman, itu merupakan bagian dari pemeriksaan penunjang reumatoid arthritis. Tata laksana medis pada reumatoid arthritis. Ada
penanganan dan pencegahan, teman-teman. Nah, di sini sudah ada keterangannya sendiri ya, teman-teman. Penanganannya seperti rehabilitasi, pembedahan, dan terapi farmakologi. Lalu pencegahannya bisa kita berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk menekan peradangan RA, melakukan peregangan setiap pagi untuk memperkuat otot sendi, menjaga berat badan, mengkonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin, memenuhi kebutuhan air tubuh 8 gelas setiap hari, dan tidak menjadi perokok aktif maupun pasif. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membahas asuhan keperawatan rheumatoid arthritis. Yang pertama pengajian, teman-teman. Nah, yang perlu dikaji di sini adalah adanya keluhan sakit dan kekakuan pada tangan atau pada tungkai. Selanjutnya, perasaan tidak nyaman dalam beberapa periode atau waktu sebelum pasien mengetahui dan merasakan adanya perubahan pada sendinya. Nah, pemeriksaan fisik yang perlu kita lakukan ada beberapa. Yang pertama, inspeksi dan palpasi persendian untuk masing-masing sisi. Amati warna kulit, ukuran, lembut tidaknya kulit, dan pembengkakan. Lakukan pengukuran passive range of motion pada sendi-sendi sinovial. Lakukan inspeksi dan palpasi otot-otot sklet secara bilateral. Lalu kaji tingkat nyeri, derajat, dan mulainya. Lalu kaji aktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya diagnosa keperawatan pada rheumatoid arthritis, teman-teman. Di sini ada 4 diagnosa. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan perubahan patologis oleh artritis reumatoid. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan deformitas skeletal, nyeri, penurunan kekuatan otot. Yang ketiga, resiko cedera berhubungan dengan hilangnya kekuatan otot dan rasa nyeri. Yang terakhir, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum, peningkatan penggunaan energi, dan ketidakseimbangan mobilitas. Selanjutnya, intervensi yang dilakukan pada pasien rheumatoid arthritis. Nah, pada diagnosa pertama, kita bisa melakukan intervensi, diantaranya kita mengkaji ulang nyeri, istirahatkan klien sesuai kondisi atau bed rest, hindari gerakan yang cepat dan tiba-tiba karena menimbulkan dislokasi dan stres pada sendi. Selanjutnya, gunakan terapi panas, misal kompres hangat, pada area tubuh yang sakit untuk merelaksasi otot-otot. Selanjutnya, memberikan obat sesuai terapi dokter, dan yang terakhir, kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian terapi obat. Nah, untuk intervensi pada diagnosa kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan deformitas skeletal, nyeri, penurunan kekuatan otot, kita bisa melakukan intervensi diantaranya monitor vital sign, kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi, konsultasikan dengan terapi fisik tentang cara ambulasi sesuai dengan kebutuhan, lalu bantu klien untuk menggunakan tongkat saat berjalan dan melakukan aktivitas, ajarkan pasien atau tenaga kesehatan lain tentang teknik ambulasi, latih pasien dalam pemenuhan kebutuhan secara mandiri sesuai kemampuan, dan dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi dan bantu penuhi kebutuhan klien. Intervensi pada diagnosa yang ketiga ya, teman-teman. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum, peningkatan penggunaan energi, dan ketidakseimbangan mobilitas. Kita bisa melakukan beberapa intervensi, diantaranya kaji secara verbal dan non-verbal respon klien terhadap tubuhnya, monitor frekuensi mengkritik dirinya, jelaskan tentang pengobatan, perawatan, kemajuan, dan prognosis penyakit. Dorong klien mengungkapkan perasaannya, identifikasi arti pengurangan melalui pemakaian alat bantu, lalu
fasilitasi kontak dengan individu lain dalam kelompok kecil. Nah, untuk intervensi yang terakhir pada diagnosa keempat, resiko cedera berhubungan dengan hilangnya kekuatan otot dan rasa nyeri. Kita bisa melakukan beberapa intervensi, diantaranya kaji faktor penyebab cedera, monitor efek penggunaan obat-obatan, jelaskan tentang pengobatan, perawatan, kemajuan dan prognosis penyakit. Lakukan latihan ROM untuk meningkatkan mobilitas dan kekuatan otot, untuk mencegah deformitas, mempertahankan fungsi semaksimal mungkin. Gunakan sepatu yang menyokong, hindarkan lantai yang licin, dan menggunakan pegangan kamar mandi. Yang terakhir, kolaborasi dengan dokter dan ahli terapi untuk bantuan ketangkasan manual. Nah, materi yang kita paparkan tadi kita ambil dari sumber-sumber di bawah ini ya guys. Jadi kalau teman-teman mau mempelajarinya lebih lanjut, teman-teman bisa buka link yang ada di bawah ini dan mempelajarinya secara mandiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa, sebelum teman-teman tutup video kali ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.